Oke, ya kita mulai ya. Ya, jadi kita akan melanjutkan materi. Minggu lalu kita membicarakan ini ya, ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran, dan sebagian dari materi ini sebenarnya sudah familiar ya, mungkin dari sekolah menengah ya. Kita sudah membicarakan apa itu rata-rata yang kita kenal sebagai rata-rata aritmetika gitu ya, dan kemudian kita membahas kenapa atau bagaimana sifat rata-rata yang dalam hal ini dikatakan rata-rata bersifat sensitif, ya, sensitif terhadap nilai ekstrim, baik itu yang besar maupun yang kecil. Kemudian kita juga telah membahas bagaimana cara mengatasi atau dalam hal ini bagaimana menyelesaikan suatu kasus apabila terdapat data ekstrim. Kalau kita tetap tertarik untuk menghitung rata-rata. Nah, kita membicarakan apa yang disebut dengan rata-rata terpangkas atau trim min, gitu ya. Jadi terpangkas sekian persen, gitu. Misalnya kalau misalnya ada data dari 6 data, misalnya dua yang akan kita pangkas, potong atau eliminasi, maka sisanya adalah ini. Gitu ya. Jadi tidak semua data kita gunakan, tapi yang tidak terpangkas. Jadi ada 50, 65, 60, 70, kemudian kita bagi 4. Itu rata-rata terpangkas. Kemudian kita juga membicarakan median, ya, median sebagai salah satu ukuran pemusatan juga. Tapi ukuran ini bersifat tangguh atau robust karena tidak dipengaruhi oleh nilai minimum atau maksimum. Gitu. Artinya setelah data diurutkan tentu saja ya. Jadi menghitung median itu tidak bisa kalau data tidak diurutkan terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita juga telah menghitung bagaimana membicarakan sekilas tentang modus ya. Dalam aplikasi jarang digunakan modus karena informasinya kadang-kadang tidak reliable ya. Jadi misalnya seperti ini, apa contoh yang kemarin ya, ada apakah modusnya 1 atau 2 atau banyak modus gitu ya. Jadi lebih banyak dalam penelitian fokusnya pada nilai tengah atau median ya. Oke, nah ini adalah posisi bagaimana kita menggunakan atau bagaimana masing-masing ukuran itu ya, entah itu median, rata-rata, dan trimming dalam suatu data gitu ya. Jadi kalau simetris maka kita memperoleh modus, median, dan keempat ini ukuran ini berada pada nilai yang sama. Kemudian kalau rata-rata lebih kecil dari median, maka data akan bencong atau condong ke kiri. Oke. Jadi di sini ya, kalau kita lihat dari gambar ini. Kalau kita lihat dari gambar ini, saya garis bawahi yang di sini. Oke. Jadi yang dimaksud condong itu adalah di sini. Condong ke kiri. Kemudian kalau data pencong ke kiri, maka salah satu susunannya adalah seperti modusnya sebelah kanan dari median, di sebelah kirinya ada trimming, dan di sebelah kirinya lagi ada rata-rata. RA itu rata-rata singkatan untuk rata-rata. Kemudian kalau pencong ke kanan, tinggal ini dibalik posisinya ya, seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan ekor ya.
ekor. Saya ulang lagi, ekor. Kalau yang tadi, ini ekornya ada di kanan, yang ini ekornya ada di sebelah kiri. Oke. Nah, apa namanya? Ini adalah kondisi data yang mungkin ya, lebih banyak akan kita temuin dibandingkan dengan kondisi seperti ini, simetris ya. Itu. Jadi pada kebanyakan data bisa jadi seperti ini yang kita temukan, ya, yang saya katakan. Nah, selain itu kita juga sudah membicarakan apa yang disebut dengan ukuran penyebaran atau range. Di sini salah satunya range atau rentang ya. Jadi merupakan selisih hambatan terbesar dan terkecil. Nah, range atau rentang ini memberikan ide tentang penyebaran data, namun nilai rentang ini sangat dipengaruhi oleh apa yang disebut dengan pencilan atau outliers. Ya, jadi suatu data katakanlah misalnya sekarang datanya paling kecil 10, ada data yang di sini 95. Nah, sekarang data yang sama kalau tiba-tiba muncul data katakanlah 500 ya, maka rentang ini menjadi 490 rentangnya, ini 85. Nah, harapannya di sini data yang apa namanya, dan hanya kisaran antara 10 sampai ini ya 90 gitu. Jadi ini bisa ini membuat informasi yang keliru gitu. Karena karena ini nilai yang memencil ini gitu. Jadi saya akan berikan ilustrasi. Jadi misalnya 10, ada 20, misalnya ada data seperti ini, ada 25 gitu ya. Kemudian ini kebetulan saya urut, jadi misalnya ada 27, kemudian ada 3, saya akan ambil yang kecil dari 30. Kemudian ilustrasi kedua ada sama juga datanya, ada 10, 20, 25, 27. Sekarang di sini nilainya yang terakhir adalah 90. Jadi semua observasi saya urutkan. Kemudian ilustrasi yang ketiga, datanya juga masih sama. Karena di sini ada seperti yang saya katakan tadi. Oke. Yang pertama range atau rentangnya ini adalah 30 dikurangi 10 kan. Jadi sama dengan 20. Oke. Yang kedua 90 dikurangi 10 sama dengan 80. Kemudian untuk yang keempat 500 dikurangi 10. 290. Nah, ilustrasinya dulu. Jadi kalau kita lihat data seperti ini ya, yang pertama ini masuk akal karena apa namanya, penyebaran data itu ya ada sekitar 20-an ya, masuk akal. Yang di sini sudah mulai tidak ya, 80. Tidak, dari mana 80? Gitu ya. Kalau kita hanya melihat dari maksimum range 80. Nah, di sini tidak kelihatan. Ini apalagi gitu ya. Jadi dengan 500 apalagi. Gitu ya. Jadi ini dikatakan rentang, sekali lagi memberikan ide tentang penyebaran data, namun nilainya dipengaruhi oleh pencilan atau outliers. Gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke materi ya tentang
lanjutan ya. Sebentar saya ini dulu. Baik, saya tadi ya kita membicarakan apa namanya salah satu ukuran penyebaran itu range rentang, dan kalau saya kembali ke sini bahwa nilai rentang ini atau range ini sangat dipengaruhi oleh apa, nilai pencilan gitu ya. Jadi nilai yang terbesar seperti ini atau terkecil nanti ya kalau ada yang ini berbeda lagi itu berpengaruh terhadap nilai range, sehingga ide tentang penyebaran data ini menjadi tidak jelas gitu ya. Oke. Nah, salah satu ukuran yang lain ya, sebenarnya ada beberapa. Jadi simpangan baku, nah, salah satunya. Jadi kalau kita pernah menghitung atau sering mendengar varians, maka akar dari varians itu adalah simpangan baku. Dan jangan lupa bahwa kalau kita membicarakan akar, yang dimaksud nanti adalah akar positif, karena varians didefinisikan sebagai suatu bilangan yang nilainya non negatif. Jadi varians bisa 0 kalau data sama, tetapi secara umum nilainya adalah non negatif atau lebih besar atau sama dengan 0. Nah, akar dari varians ini adalah simpangan baku. Jadi otomatis kita akan berbicara juga akar yang positif pastinya ya, atau non negatif dalam hal ini. Tidak akan ada akar yang negatif. Jadi bisa 0, bisa juga lebih besar dari 0. Jadi dengan kata lain, simpangan baku itu dalam konteks ini adalah nilainya non negatif atau tak negatif. Baik. Jadi simpangan baku itu adalah ukuran penyebaran data di sekitar data. Ini seberapa jauh seberapa jauh penyebaran data dari rata-rata atau mean. Berapa jauh data dari mean. Kenapa kita memerlukan ini? Jadi salah satu alasannya adalah kita sekali lagi memerlukan ukuran rata-rata penyebaran data di sekitar rata-rata gitu. Jadi kalau kita gambarkan ini rata-rata seperti ini, X bar ya. Bagaimana dengan penyebaran data sekitar ini? Kalau kita ini bagaimana kira-kira seperti ini ya. Nah, di sini dikatakan bahwa simpangan baku itu idealnya digunakan apabila data yang kita akan analisis itu bersifat simetrik pada desain atau bersifat simetris ya. Dan didefinisikan sebagai akar, jadi simpangan baku cocok data bersifat simetrik. Untuk data simetrik, dan definisinya adalah didefinisikan sebagai akar positif seperti yang saya katakan tadi. Nah, oke. Jadi tidak ada kecuali 0 ya yang tadi ya. Jadi simpangan baku atau standar deviation atau deviasi standar kalau kita Indonesiakan adalah akar dari varians nanti itu, akar dari varians X, kalau datanya nama X.
Bila perlu kita tambahkan plus. Jadi tidak ada simpangan baku negatif. Ya. Varians juga tidak ada yang negatif. Dia nilainya selalu non negatif. Jadi hanya bernilai nol apabila tidak ada variasi atau tidak ada keragaman. Jadi varian kalau kita Indonesiakan itu ada yang diterjemahkan keragaman gitu ya. Oke. Nah, saya rasa ini sudah familiar dengan rumus seperti ini. Jadi var X adalah seper N-1. Jadi jumlah sampel dikurangi 1 ya, kali penjumlahan dari masing-masing data dikurangi rata-ratanya, kemudian dikuadratkan. Nah, di sini kenapa N-1 tidak dibagi N? Nah, itu ada dalam teorinya. Dalam teori statistika itu akan membuat varians ini nanti bersifat sebagai penduga yang bias namanya. Gitu ya. Tapi kita tidak bahas itu di sini. Nah, apabila kita akarkan ini, kita akan peroleh seperti yang saya katakan tadi, simpangan baku. Ya, simpangan baku ya diperoleh dari akar ini, akar 7 seperti ini. Dan ini SD atau simpangan baku yang saya ambil singkatan dari Inggrisnya standard deviation. Ini selalu nilainya nanti akan lebih besar sama dengan 0. Ini juga sama. Itu ya. Jadi itu cara ngeceknya. Jadi hanya akan bernilai 0 apabila X sama, data sama. Data X, katakanlah namanya X itu sama, maka varian sama dengan 0. Var X ini akan sama dengan 0. Otomatis kalau ini 0 berarti simpangan baku atau standard deviation X ini juga akan sama dengan 0. Gitu. Oke. Untuk contoh yang berat badan itu, kita peroleh rata-ratanya 58,07, yang masing-masing kita kurangkan, masing-masing data dikurangkan dengan rata-rata 20, kemudian dikuadratkan dan seterusnya seperti ini. Ini terpotong, silahkan lihat di materi, kemudian diperoleh varians ini. Nah, salah satu masalah yang ada di sini adalah varians itu satuannya adalah kuadrat. Nah, karena kuadrat, maka ini tidak memiliki satuan yang satuannya tidak tepat kalau kita ingin membandingkan. Jadi misalnya kalau ini berat badan, maka ini sebenarnya dimensi dari ini adalah misalnya kilogram kuadrat gitu. Yang kita perlukan adalah variasi dari segala. Kalau rata-ratanya adalah 58,07, maka simpangan bakunya juga dalam satuan kilo. Nah, oleh karena itu makanya kita mengakarkan. Jadi alasan kedua adalah, bukan alasan kedua sebenarnya, tapi alasan utama kita membicarakan ini pada dasarnya dengan menghitung varians dulu adalah agar dimensinya sama. Jadi ini akan nanti satuannya adalah ini. Jadi kalau rata-rata 58,07, maka kita bisa mengatakan menggunakan simpangan baku dari data ini adalah ini. Penyebarannya ada 22,4 misalnya. Dari sekitar rata-rata gitu ya. Rata-rata misalnya 58,07. Jadi ini X bar. Jadi begini kira-kira gambarannya. Penyebarannya 22, kalau kita coba visualisasikan. Jadi ini semua satu sama kilo. Oke. Ini adalah beberapa aturan sebenarnya bagaimana kita tahu penyebaran data ya. Jadi kalau amatan menyebar setidaknya 75% berada pada X bar ditambah plus minus 2 kali simpangan baku. Jadi yang di sini tadi ya. Ini adalah sebenarnya plus minus 22, sekian. Jadi plus ini minus ini, kurang lebih gambaran tentang penyebaran data. Apabila data berbentuk lonceng atau bell shape, jadi kalau datanya berbentuk lonceng atau bell shape kira-kira seperti ini ya, simetris ya. Oke.
Oke. Simetris. Katakanlah begini. Jadi ya, ini simetris, ilustrasi simetris. Apabila data bentuk loncengan seperti ini, 67% amatan terletak di antara X bar plus minus simpangan baku, kemudian 95% terletak di antara X bar plus 2 kali simpangan baku. Kalau simetris. Kemudian 99,7% amatan akan terletak di antara X bar plus minus 3 kali simpangan baku, standar deviasi dari X. Standar deviasi dari X. Untuk contoh yang sudah kita gunakan sebelumnya, itu contoh berat badan, misalnya setidaknya 75% orang berada pada ini, 58, ini adalah rata-ratanya, ya, X bar-nya. Kemudian simpangan bakunya 22,4, yang ini tadi ya, stay. Ini, jadi setidaknya berada pada 58,07 plus minus 44,8. Nah, maka simpangan baku sampel akan lebih dari 0. Jadi saya sudah jelaskan, kalau datanya sama, berarti tidak ada variasi atau keragaman itu tidak ada. Otomatis simpangan baku akan bernilai 0 seperti ini ya. Oke. Kemudian apabila semua artinya saya ulangi lagi, kalau data sama maka simpangan baku akan bernilai 0 ya. Jadi artinya tidak ada variabilitas dalam data. Nah, ini yang kita bisa simpulkan. Itu ya. Oke. Kemudian, nah setelah kita membicarakan rentang, kemudian simpangan baku yang merupakan akar dari varians, ukuran berikutnya adalah koefisien variasi. Nah, koefisien variasi ini mengukur penyebaran relatif dalam data. Nah, didefinisikan sebagai simpangan baku dibagi rata-rata, kemudian dikalikan 100%. Oke. Gunanya apa? Jadi kalau kita lihat kembali begini. Tadi varians X, saya singkat var aja, satuannya misalnya kilogram kuadrat. Kemudian simpangan baku atau SD, satuannya kilo. Oke. Koefisien variasi, ya, koefisien variasi ini tidak berdimensi atau dimensionless. Kenapa? Karena ini didefinisikan sebagai apa? Misalnya simpangan baku ini dibagi rata-rata juga satuan sama dengan simpangan baku kilogram. Ini sama. Tidak ada satuan. Tidak memiliki satuan. Memiliki satuan, ya. Apa gunanya? Nah, karena tidak memiliki satuan, maka kita bisa membandingkan, misalnya, manakah yang bervariasi, misalnya antara apel atau nanas, gitu ya. Misalnya apel atau nanas. Ya, mana yang boleh variasi? Kenapa bisa kita bandingkan? Karena bilangan itu tidak berdimensi, jadi murni kita bisa bandingkan. Gitu. Atau manakah misalnya lebih bervariasi? Apakah data dalam misalnya apel atau misalnya penjualan minyak goreng misalnya satuannya yang kalau kita hitungin dan simpangan baku dalam liter,
Tapi kalau koefisien variasinya sudah tidak berdimensi, jadi kita bisa bandingkan karena dia tidak memiliki dimensi. Meskipun penggunaannya tentu saja agak aneh kalau begitu, tapi secara ini sah karena ada bilangan yang di sini dihasilkan, gitu. Ya, jadi itu gunanya menyebab mengukur bervariasi pada mana yang lebih bervariasi antara dua data yang berbeda ini. Jadi kan apel dan nanas secara fisik itu berbeda. Kalau kita bandingkan tidak bisa sebenarnya kan gitu ya. Mana yang lebih bervariasi gitu. Karena benda yang berbeda, memang berbeda, kenapa lagi dibedakan gitu, kenapa lagi dilihat. Nah, tetapi kalau kita ingin melihat seperti yang saya katakan di penyebaran relatif dalam data, jadi dalam data apel ini mana yang lebih bervariasi dibandingkan ini, gitu ya. Kita bisa menggunakan ini, gitu ya. Tidak bisa dengan menggunakan ini sembarangan karena masih ada satuan ini. Satuannya bisa berbeda, tidak bisa kita bandingkan. Misalnya ini apa namanya? Ini apel ya. Oke, nggak terlalu bagus saya gambar. Oke, ini apel saya gambar berikutnya misalnya suatu katakanlah ini ya. Kaleng yang ada minuman tertentu gitu. Ini satuannya liter. Ini mungkin beratnya dalam gram atau ini ya, atau kilo mungkin ya, terserah. Nah, ini kita tidak bisa bandingkan karena satuannya berbeda, tapi dengan koefisien variasi. Jadi misalnya ada data 100 kaleng ini, mana yang lebih bervariasi dibandingkan ini. Gitu. Jadi bisa dibandingkan dengan ini karena dimensinya tidak ada atau tidak dimensionless. Jadi kalau misalnya ini menunjukkan misalnya 2, ini 4, maka kita bisa katakan ini yang lebih bervariasi. Atau sebaliknya misalnya ini 4, ini misalnya 2, maka ini yang lebih bervariasi. Gitu. Jadi kita bisa klaim begitu asalkan bilangan tersebut tidak berdimensi. Artinya murni hanya angka yang bisa ini. Angka yang besar ya pasti lebih besar dibandingkan yang lebih kecil kan gitu secara logika sederhana gitu ya. Nah, ukuran variasi relatif ini bermanfaat kalau kita ingin membandingkan. Jadi pada skala yang berbeda. Variasi membandingkan sebar data yang diukur pada skala berbeda. Jadi antara gram, kilogram, atau gram dalam ton, apapun itu, atau gram dalam kilometer. Jadi misalnya mana yang lebih bervariasi antara apel atau misalnya lama tempuh kendaraan gitu misalnya dalam satuan berapa liter yang dihabiskan gitu misalnya dari sampel 100 kendaraan misalnya atau dari 1 ton apel gitu misalnya. Ada kata kita melakukan hal yang seperti itu. Jadi itu yang fair adalah menghitung ini koefisien variasi. Tidak bisa kita bandingkan karena standar deviasinya saja gitu. Tidak cukup karena satuannya berbeda. Gitu. Tapi kalau di sini satuannya tidak ada, jadi hanya bilangan yang kita hasilkan. Nah, jadi saya mengatakan lagi di sini bahwa koefisien variasi ini tidak memiliki unit karena ini tadi ya simpangan baku dan rata-rata memiliki unit yang sama. Jadi dengan mengetahui ini ya sekali lagi, nah perbandingan yang ingin kita lakukan itu sifatnya fair atau adil karena tidak ada satuan jadi murni membandingkan bilangan saja. Di sini dikalikan 100% biasanya ya meskipun tidak harus ya tapi lazimnya dikalikan 100% misalnya karena mungkin kita lebih suka dengan angka ini ya dalam persentase karena membayangkan proporsi dari sesuatu gitu mungkin. Jadi misalnya antara kalau ini dijadikan persen 20% misalnya atau 40% dan 20% dan 40% itu antara manapun ini gitu ya yang tadi. Oke, jadi itu yang fair. Nah, sekarang kita lihat contoh. Ada 30 orang Asia, kita boleh rata-rata ini simpangan baku ini ya. Misalnya seperti ini datanya ya, simpangan baku ini. Nah, koefisien variasinya adalah ini 42,35456. Oke, jadi simpangan bakunya ini dibagi X barnya, kemudian koefisien variasi berat badan 30 orang itu adalah ini 22,3991 dibagi 58,06667 kali 1% 38. Jadi yang lebih bervariasi adalah ini. Atau variabilitasnya lebih tinggi di sini gitu. Jadi sekali lagi tentu saja meskipun kita saya balik lagi ke sini meskipun kita bisa membandingkan apel dan katakanlah tadi minuman atau apa yang dalam liter tentu saja akan lebih banyak benefitnya kalau kita membandingkan sesuatu yang sejenis gitu ya meskipun itu berbeda katakanlah misalnya apel
Kalau kita apel sama apel, tapi apelnya berbeda, misalnya apel Malang dan katakanlah apel dari apel apa namanya, apel Fuji atau apa gitu, atau misalnya varian jambu lokal dengan misalnya jambu impor gitu ya, lebih ini mana yang bervariasi. Nah itu yang lebih banyak kita dapatkan. Ya, tetapi sekali lagi penggunaan ini sah-sah saja gitu ya, asalkan masih masuk akal. Oke. Oke, jadi di sini apa yang kita bisa peroleh adalah variabilitas di sini lebih tinggi. Gitu. Dari hanya dengan melihat angka ini saja. Oke. Nah, dari semua ukuran itu, kalau ingin apa namanya yang perbandingan yang fair, sekali lagi ini yang harus kita hitung. Tidak bisa dengan hanya menghitung ini saja. Ya. Standar deviasi dan min saja gitu ya. Jadi kalau kalian membandingkan orang Asia tinggi dengan ini, mana yang bervariasi, tidak salah kalau hanya menggunakan X bar saja atau rata saja atau simpangan baku saja. Harus menggunakan ini. Jadi lebih fair karena sudah tidak berdimensi, tidak ada interpretasi lain karena ini bilangan tidak ada satuan, tidak ada unit. Jadi murni kalau memang ini lebih besar, berarti ini lebih bervariasi. Ya, oke. Ya, jadi berdasarkan menilai koefisien variasi, kita bisa lihat bahwa koefisien variasi, itu saya singkat CV di sana, berat Asia lebih besar dibandingkan CV berat orang Asia. Artinya orang Asia memiliki variabilitas lebih banyak dibandingkan berat badan 30 orang Eropa misalnya. Itu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh ya. Contoh dummy ya, saya datanya tidak ini, tapi mengilustrasikan metodenya. Mungkin nanti kita bisa coba dengan data yang real gitu ya. Oke. Nah, setelah kita membicarakan tadi ada simpangan baku, kemudian ada koefisien variasi, dan pada saat kita membicarakan ukuran pemusatan, kita membicarakan apa yang disebut dengan median. Nah, di sini persentil dan kuartil ini pada dasarnya adalah konsep yang melihat bagaimana penyebaran data setelah data kita urutkan. Persentil itu adalah persentase ya, ini persentase di sebaran data ya, persentase sebaran data yang lebih kecil dari suatu nilai tertentu. Nah, dari kata persen itu artinya per 100 ya. Jadi persentil ke P adalah suatu amatan yang diurus demikian hingga P persen dari amatan di bawah dan paling banyak 100 minus P di atasnya gitu. Jadi pada saat kita membicarakan ini persentil, kalau katakanlah ini 100 persennya, ini 0 gitu, jadi datanya satu ini, jadi maka kalau kita bagi dua, ini kita memiliki apa yang disebut dengan Q2 atau median, atau di sini persentil ke 50 kalau dalam konteks 100 ya. Median, kemudian di sini nanti akan ada yang ini yang 25%. Ini kita sebut dengan kuantil 1. Kemudian ada Q3 atau kuantil 3 ini yang nilainya 75%. Jadi 25% dari amatan ini ada yang di bawah, ini yang di bawah, ini 5% juga ada di atas dari ini ya. Jadi misalnya persentil ke 75 berat badan orang ini yang kita gunakan tadi 80, berarti bahwa 75% berat badan ada 80 atau kurang gitu ya. Dan hanya 25% yang beratnya di atas 80, itu interpretasinya ya. Jadi 25% ya, jadi ini. Jadi kalau kita lihat ini 0, ini 75 di sini, jadi hanya 25% yang beratnya di atas 80. Jadi kalau nilai nilai persentilnya 75, artinya saya ulangi, misalnya persentil ke 75 adalah 80. Artinya 75% berat badan adalah 80 atau kurang. Jadi di sini 75% akan berada di sini berat badannya kurang. Hanya 25% yang di atas 80. Oke. Ya, menghitung persentil dan kuantil ini pada dasarnya sama atau kuantil tidak sama. Yang jelas data harus diurutkan dulu. Ya. Nah, kalau kita urutkan data,
Dari kecil ke besar kita bisa menggunakan simbol X seperti ini. Kalau X1, X2, Xn ini tidak menyatakan urutan di sini ya. Jadi di sini tidak diurut, maka ini adalah yang diurut. Ini urut. Nah, secara ini salah satu yang bisa kita gunakan sebagai kunci adalah X-nya dikurung X1 ini, X2 dan atau beberapa, kalau kalian belajar ini lebih dalam ini bisa 1-2N gitu ya misalnya. Ini simbol lain, tapi kita tidak belajar ini di sini ya, 2.N gitu ya. Jadi 2 dari N, 1 dari N. Jadi pertama, yang kedua, kemudian nanti akan ada XMN. XN dari N gitu ya. Ini yang maksimum ya. Ini yang minimum, ini minimum, yang paling kecil, ini yang paling besar maksimum. Urutkan dulu, nanti baru kita hitung seperti kita menghitung median. Kalau Q1 itu menyatakan kuartil pertama, maka ada bawah, maka Q3 menyatakan kuartil 3 atau atas. Baik. Jadi di sini poinnya adalah persentil dan kuantil. Kalau dari namanya membagi 4, ya. Kalau persentil menjadi 100, ya. Desil menjadi 10. Jadi pada prinsipnya sama saja. Jadi kuartil menjadi 4. Jadi Q1, Q2, Q3. Ini datanya full di sini. Tetapi kalau persentil menjadi 100 gitu ya, 100. Oh, ini yang 50%, 75, 25. Nah, hubungannya adalah persentil ke 25 sama dengan Q1, persentil ke 75 sama dengan Q3, persentil ke 50 sama dengan Q2 atau median gitu. Jadi bedanya adalah dalam pembagian 100 atau bagi 4. Secara ini sama-sama ini informasi yang diberikan hampir sama. Jadi yang sering kita gunakan mungkin ini ya, kuartil. Sama sih duanya caranya. Cuma bedanya dalam membagi 100 atau bagi 4. Oke. Nah, untuk ini kita bicarakan yang kuartil saja ya. Cukup idenya karena idenya sama, jadi kita fokus pada ini kuartil ya. Fokus pada ini. Nah, bagaimana? Jadi kalau kita mengurutkan data tadi, pastinya ada apa? Ada nomor urut kan gitu ya. Jadi kalau nomor urut itu kita nyatakan sebagai lokasi kuartil ya. Lokasi kuartilnya kalau data genap, jadi inilah salah satu definisi. Jadi jika LK itu adalah lokasi kuartil ya, yang kita definisikan sebagai ini apa namanya, LK yang kita definisikan sebagai LK atau lokasi L itu lokasi ke K. Jika N-nya ganjil, maka ini didefinisikan sebagai N plus 3 dibagi 4. Nah, kalau N-nya genap, jadi banyak datanya genap, atau jumlah datanya genap, LK itu didefinisikan sebagai N plus 2 dibagi 4. Oke. Hanya ada 2. Hanya ganjil sebelah genap. Gitu ya. Nah, jika hasil dari ini, N plus 3 dibagi 4, dan ini tergantung datanya ya, dipilih salah satu, tidak dua-duanya digunakan. Jika LK bulat, maka kita dapat menghitung apa? Jadi kita dapat menghitung kuartil pertama dengan menghitung LK yang nilai posisi awal pada data yang telah diurutkan. Kemudian untuk yang Q3 juga sama ya. Nah, sekarang langkah pertama adalah ini. Kemudian Q1 atau kuartil pertama adalah X, data X yang berada pada posisi ini. Tentu saja ini juga ingat ini yang setelah diurutkan. Nah, diurut ya. Urutkan. Oke. Jadi Q1 sama dengan X dari LK ini. Kemudian Q3 sama dengan N plus 1 minus LK. Jadi dilihat dulu kalau LK bulat. Nah, tetapi pada beberapa kasus ini tidak akan bulat kan gitu ya. Jadi jika bukan bilangan bulat, kuartil yang kita bisa gunakan adalah kuartil hampiran atau pendekatan atau aproksimasi atau hampiran yang ini. Jadi di sini ada
ada pengurang setengah, ya. Jadi Q1 kalau dia bukan bulat akan didefinisikan sebagai ini. X dari LK dikurangi setengah plus X LK plus setengah. Jadi ini data pada posisi LK yang sudah diurutkan ditambahkan setengah dibagi 2. Kemudian untuk yang Q3, X N plus 1 minus LK dikurangi setengah plus X N plus 1 minus LK plus setengah. Gitu. Nah, kita lihat contoh panjang cangkang dalam satuan senti dari penyu hijau betina dewasa atau Selonia midas. Ya, kalau kalian penasaran begini ya bentuknya, silakan Google sendiri. Oke, cangkangnya ini yang kita diukur ya, cangkang. Oke, ini adalah datanya. Data panjang cangkang dalam satuan senti dari suatu sampel penyu seperti ini. Jadi dalam senti ya 110, 105 dan seterusnya sampai 120. Nah, sekarang kita urutkan dulu. Yang terkecil adalah 93, kemudian 95, 97 dan seterusnya sampai yang terbesar kebetulan di sini 120. Oke. Di sini ada 10 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, berarti 10-nya n-nya adalah genap. Ya kan? Genap. Oke. Nah, karena genap berlaku ini. N plus 2 dibagi 4, LK-nya. N plus 2, N-nya 10. Ini. N plus 2 dibagi 4 rumusnya. Jadi 10 tambah 2, 12 dibagi 4, 3. Nah, kebetulan hasilnya bilangan bulat. Karena hasilnya bilangan bulat, kita tinggal menggunakan rumus ini. Ini ya, itu bilangan bulat. Itu bulat. Oke, Q1 ini, Q3 ini. LK-nya sudah kita hitung tadi adalah 3, jadi Q1 adalah X pada posisi ketiga. Jadi jangan menggunakan ini ya, bukan ini yang digunakan untuk menghitung ini dan ini. Bukan ya, tapi menggunakan ini yang sudah diurutkan. Jangan menggunakan, meskipun kita sudah urutkan, mungkin lupa, oh ya ini ketiga, ini nanti dijawab 117 salah ya. Jadi setelah diurutkan adalah ini, kemudian Q3, Q1 ya, Q3-nya adalah X N plus 1 dikurangi 3. Jadi sesuai dengan rumus ini ya, X N plus 1 dikurangi LK, LK-nya adalah 3. Jadi 11 kurangi 3, 8, jadi X8. Jadi ini adalah Q3, kalau saya tulis huruf kecil tadi, ini adalah Q1. Oke. Tentu saja kita bisa lihat ini adalah apa? Di mana? Mediannya nanti akan berada pada ini. Ya. Oke, ini adalah median. Ini tambah ini bagi 2 nanti median. Q2 akan ada di sini. Q2. Oke. Nah, kalau kita sudah bisa menghitung Q1, kemudian Q3, maka kita juga bisa menghitung ukuran penyebaran berikutnya, yaitu rentang antar kuartil atau interquartile range. Ukuran variasi ini adalah seksi dari persentil ke-75 atau kuartil ketiga. Kalau kita bicarakan kuartil, jadi persentil ke-75 atau kuartil ketiga. Dan persentil ke-25 atau kuartil pertama. Dan rentang ini digunakan untuk mendeskripsikan 50% amatan tengah terlepas dari apapun bentuk sebaran data. Nah, rumusnya adalah ini, IQR atau interquartile range sama dengan Q3 dikurangi Q1. Jadi kita harus bisa menghitung Q3 dulu, dan kemudian kita menghitung Q1. Oke. Nah, kalau contoh yang tadi berarti untuk yang data Selonia midas ini ya, 119 kurangi 97. Ini. Untuk yang data berat badan tadi, ini. Kuartilnya kita bisa hitung ini, dan kuartil
pertama ini. Jadi dikurang 76,50 dikurangi 41,25. Oke. Nah, tentu ada pertanyaan kapan kita menggunakan persentil dan rentang atau range. Jadi yang pertama, saat median digunakan. Ya. Kalau kita menggunakan median, maka hal yang sangat logis kalau kita menggunakan juga persentil atau rentang antar kuartil. Ya. Nah, pada kasus misalnya data ordinal, kemudian data yang condong atau pencong seperti tadi. Jadi kalau kita lihat lagi ada begini tadi ya, kemudian ada juga yang begini ya. Ini condong atau pencong ke kiri atau miring ke kiri, ini miring ke kanan. Pada saat inilah kita akan lebih kalau kita ingin mengetahui ukuran pemusatan atau ini ya dari data, maka kita lebih baik menggunakan median. Untuk data simetris ini tidak masalah ya, median boleh, min boleh, karena kalau betul-betul secara teori nilainya sama. Nah, bisa juga tujuan kedua kapan digunakan apabila kita menggunakan rata-rata, tapi tujuannya adalah untuk membandingkan amatan individual. Nah, di sini saya mengatakan bahwa apabila data terpusat pada median, rentang atau kuartil dapat memberikan informasi yang keliru. Contohnya seperti apa? Nah, ini berat badan 10 orang adalah misalnya gini, 20, 50, 50, 50, 50, dan terakhir 80. Jadi ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kuartil ketiga dan pertama adalah 50 ya. Kalau kita ini mungkin saya akan tulis sini 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. 50 Oke, setelah kita urutkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi N-nya 10 ya. Oke. Di sini nanti akan letak dari Q2, median ini di sini akan terletak dari posisi dari Q1. Ini adalah posisi dari Q3. Oke. Kuartil ketiga dan kuartil pertama, Q1 dan Q3 sama nilainya 50. Oke. Sehingga kalau kita hitung ICR-nya 0. Karena ini ya, Q3 dikurangi Q1. Jadi ICR interquartile range itu 50 kurangi 50 sama dengan 0. Oke. Nah, apa arti nilai 0 ini? Kalau memang tadi kita katakan bahwa penyebaran 0, berarti tidak ada penyebaran gitu. Artinya kalau tidak ada penyebaran atau di sini kita bisa katakan informasi tentang variasinya kan apa namanya? Sama harusnya, datanya harusnya sama gitu, tidak ada ini. Jadi kalau kita hitung sebagai ilustrasi, kalau kita mempunyai data 50, kemudian 50, ini apa namanya Q2, di sini akan terletak dari Q1 jadi 50 juga, 50, ini Q3. Oke, pada kasus ini datanya sama ya. Q3 dikurangi Q1 sama dengan 0. Datanya sama. Oke. Tetapi di sini tidak, kan ada 20, ada 80. Jadi nilai 0 ini seharusnya menunjukkan bahwa nilai amatan terdiri dari beberapa nilai identik, yang tentu saja tidak demikian.
ya, karena ada yang berbeda. Jadi itu yang dimaksud bahwa apabila data terpusat pada median, rentang antar kuartil dapat memberikan informasi yang keliru. Jadi kalau kita salah menyimpulkan, oh ternyata tidak ada variabilitas, nilainya identik saja sama gitu, tidak benar gitu ya. Jadi bisa jadi seperti ini. Oke. Baik, itu adalah rentang antar kuartil. Jadi rentang antar kuartil bisa dihitung apabila kita menghitung mediannya terlebih dahulu. Q3 dan Q1 kuartilnya bisa kita hitung ya, dengan mengurutkan data terlebih dahulu. Oke. Baik, sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Kalau ada silakan bisa di kolom chat atau kalian bicara langsung. Silakan. Apakah ada pertanyaan? Mungkin bertanya, Pak. Oke, siap. Silakan. Siapa nih, Armida ya? Iya, Armida Farhani. Oke, bisa dikerasin lagi suaranya? Saya kurang jelas. Oke. Apakah terdengar, Pak? Iya, silakan. Oh iya. Jadi saya kurang memahami mengenai simpangan baku tadi. Jadi simpangan baku itu kan hanya cocok digunakan apabila data tersebut bersifat simetris. Nah, jadi kalau misalnya simetris itu tadi kan katanya kalau rata-rata median sama modusnya itu sama. Kalau misalnya rata-rata mediannya misalnya 90, modusnya 90 juga, berarti tidak bisa dihitung simpangan modusnya begitu Pak? Atau bagaimana? Oke, jadi gini. Baik, pertanyaannya bagus ya. Yang ini tadi ya. Sorry. Ya, yang mungkin ini, yang ini tadi ya. Yang ini kah? Halo, siapa namanya tadi? Armida ya. Ini pertanyaan tadi. Yang mana Pak? Kenapa? Tolong diperkeras lagi. Poinnya masih di ukuran penyebaran rentang antar kuartil. Oh, iya. Bentar. Ya. Bentar dulu. Ini ya. Bentar. Ini maksudnya ini. Nah, iya Pak, betul Pak. Oke. Baik. Ya. Ini bagus pertanyaan. Jadi simpangan bakunya cocok dengan resim. Ya, sebenarnya gini, ya. Secara teori memang cocok digunakan untuk data yang bersifat simetris pada dasarnya ya. Tetapi kenapa banyak orang menggunakan ini juga untuk data yang tidak simetris ya? Jadi secara logika gini. Kalau sebelumnya kan kita membicarakan rata-rata ya, X bar. Oke, X bar ini ukuran yang tergantung pada nilai pencilan sebenarnya. Pencilan atau katakanlah gampangannya nilai ekstrim. Oke. Nilai ekstrim jadi dia rentan sekali sebenarnya. Rentan terhadap perubahan nilai kalau ada nilai ekstrim ya, ekstrim baik yang ekstrim yang besar ataupun yang kecil gitu maksudnya yang pencilan ini. Jadi kalau kita misalnya gambar atau dalam satu data kita kelompokkan data seperti ini misalnya ya, titik ini tiba-tiba ada data yang di luar, ada yang di sini satu. Ya ini ada disebut dengan data yang outliers atau pencilan. Jadi saya akan mengilustrasikan kembali mungkin kita anggap ada data dummy penghasilan atau pengeluaran kita sebenarnya per bulan misalnya 1 juta ya 1 juta dalam juta pengeluaran per bulan 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 2,5 misalnya 2,5 2,5 juta dan seterusnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 katakanlah 6. Yang satu lagi ada misalnya data yang pengeluarannya 10 juta. Nah, jadi dari yang pertama ada 1 juta, 2 juta, 3 juta, 2,8 dan ada ke 5. Nah, kalau kita hitung rata-ratanya pasti akan terangkat naik. Atau pada kasus yang sangat ekstrim misalnya ada suatu yang
karena kita salah mengambil sampel, misalnya ternyata ada seorang miliuner yang ikut kita ambil sampelnya, sehingga pengeluaran per bulannya adalah 100 juta. Oke. Kalau kita hitung rata-ratanya kan 1 tambah 2, kemudian tambah 3 ditambah 2,8 ya, tambah 100 juta kan. Nah, tambah 100, kemudian ini dibagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, bagi 5. Itu berapa ini? 100, 101, 102, 105 tambah 2,8 berarti 107,8 kan? 107,8 dibagi 5. Ini kira-kira 20 lebih ya, kita nggak hitung pasti ya. 20. 108,8, Pak. Oh iya, oke. Ya sekitar berapa jadinya? Anggaplah 20 sekian ya, 20 something gitu ya, lebih. Oke. Nah, kalau kita lihat ini, saya nggak akan tertarik dengan lainnya, tapi kita lihat yang ini. Kalau 20 jutaan lebih ini, kira-kira masuk akal nggak kalau kita anggap dari 5 keluarga ini, pengeluaran per bulannya misalnya seperti itu. Kan tidak masuk akal kan, benar nggak? 20 juta dari mana? Kan nggak ada. Yang ini hanya ya 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Oke, itu masalahnya. Sehingga, apa namanya, kalau kita bicara dalam konteks ini, varian juga akan terpengaruh. Kenapa? Karena varian didefinisikan sebagai ini tadi. Sigma, salah satu yang kita sudah ini tadi, XI dikurang X bar. Nah, di sini dia mulai muncul masalah. Di sini kanan dikurangi rata-rata yang ini tadi. Yang kalau kita hubungkan dengan ini tadi, 20 juta tadi gitu misalnya. Oke, sehingga sebenarnya memang tidak cocok kalau kita gunakan untuk data yang tidak simetrik. Kenapa? Kalau data simetrik, kiri dan kanannya balance. Ya, ada satu titik. Jadi ada penyeimbang lah ya. Kalau tidak simetrik, salah satu indikasinya adalah yang ini tadi condong ke kiri atau yang condong ke kanan, seperti ini. Lebih berat pada salah satu sisi. Oke. Nah, akibatnya kalau kita salah menggunakan, maka apa yang ingin kita sampaikan itu sebenarnya keliru. Gitu. Sehingga kita tidak tahu. Begitu orang mengatakan seperti ini, misalnya dalam suatu penelitian ini, kalau tidak mengetahui ini dengan baik, langsung menggunakan rata-rata, maka yang terjadi adalah apa namanya, kesimpulan yang bias, gitu ya, tidak sesuai dengan ini, gitu. Misalnya apa namanya, dari yang kita ini tadi, apa namanya, penghasilan tadi, oh ternyata survei menunjukkan bahwa andai kata ini 5 keluarga di suatu perumahan A itu penghasilan per bulannya ada 20 juta. Jadi di sana tidak termasuk apa namanya, keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Jadi apa namanya, tidak layak diberi bantuan. Nah, kalau sudah lari ke sana beda kan arahnya gitu. Padahal hanya satu keluarga yang penghasilannya 100 juta ini yang saya ilustrasikan tadi berpengaruh terhadap 4 ini, simpulan orang gitu beda gitu ya. Nah, bagaimana kalau itu dilakukan oleh orang yang tidak paham dengan ini gitu. Ya, kalau kalian lihat misalnya ada kasus seperti itu misalnya. Apakah mungkin disalahgunakan? Bisa saja karena tidak paham ini gitu ya. Jadi kalau ada ini diikutkan juga maka akan salah. Loh, kan salah juga kalau saya tidak hitung ini. Betul, cuma ukurannya yang tidak pas. Kalau ada kasus begini, gunakan apa? Gunakan median. Gitu. Jadi kalau kita gunakan median, kita urut sekarang 1, 2, 2,8. Oke, ini akan data berkoma. Ada 3, ada 100. Oke, 100 juta. Kalau kita lihat mediannya adalah 2,8. Lebih masuk akal ini kan, benar nggak? Jadi kalau pengeluaran per bulan rata 5 keluarga 2,8 masih masuk akal, meskipun mungkin yang 1 juta keberatan, tapi oke lah, masih make sense dibandingkan dengan 20 juta gitu. Oke. Jadi apa namanya? Itu yang jadi masalah sebenarnya. Nah, oke. Pada saat data sama, kalau kita ini data sama, jadi kalau data sama itu kalau ibarat kalau tadi datanya menyebar begini ya, ada pencilan 1. Kalau data sama itu ya hanya satu titik gini kan. Jadi kalau kita bayang atau satu titik begini, kalau saya gambar titik ini aja. Satu titik dari 50 keluarga misalnya, 50 keluarga pengeluaran per bulannya lah semuanya 2 juta. 2 juta pengeluaran per bulan. Maka X barnya sama dengan 2 juta.
variansnya akan sama dengan 0. Tidak ada variabilitas karena sama datanya semua gitu. Oke. Jadi kalau kita gambar nanti seperti ini dia flat ya, keluarga 1, keluarga 2 dan terusnya sama 2 juta gitu. Nah, seperti ini kalau kondisi seperti ini keluarga yang ke-50 kita misalnya plot seperti ini, 2 juta, 2 juta, 2 juta, seperti sama. Ini tidak akan tidak akan ada ini varian sama dengan 0. Jadi sama semua atau lebih tepat sebenarnya ilustrasi titik tadi jadi ini hanya satu titik. Kalau ini menyebar. Kalau terlalu jauh ini tidak cukup karena gini. Yang kita ingin bicarakan ini sebenarnya titik-titik ini pusatnya di mana gitu. Di sinikah atau di mana gitu. Makanya tidak akan ada akan ada kompromi memang seperti ini ya. Pasti tidak akan semua terwakili ya. Yang di tengah-tengah makanya dikatakan ukuran pemusatan karena yang di tengah-tengah yang dicari. Yang paling dekat jaraknya ke sini dan dekat jaraknya ke sini data-data ini. Jadi ya udahlah kurang lebih ini gitu. Nah, salah satu ukuran yang robust atau tangguh yang tidak terpengaruh ekstrim itu adalah median. Hanya pada kejadian khusus kalau ketiga-tiganya datanya simetrik maka itu nilai modus, median dan min itu sama. Tetapi, ada tetapinya. Dalam praktiknya ini sulit ditemui sebenarnya. Tapi di sini kita belajar teorinya seperti itu. Kalau kita lihat data aslinya mungkin tidak akan sama persis. Mendekati simetrik, ya. Gitu ya. Nanti kalau data yang dalam misalnya satu percobaan atau apa gitu, mungkin mendekati simetrik, ya. Itu yang satu-satunya yang mungkin. Kalau sama persis tidak. Tapi lebih sering mungkin ini ya, condong atau apa ya. Dan mana yang kita harus gunakan informasi mana? Apakah misalnya median atau modus dalam hal ini, berarti sesuai dengan apa yang kita sudah bahas tadi, yang lebih cocok adalah median, bukan modus, median, dan ini untuk ini dan ini minnya kurang cocok karena dia akan selalu berada di mengambil keputusan yang tidak tepat gitu ya, seperti ini tadi kasusnya. Oke. Baik, apakah menjawab pertanyaanmu? Siapa namanya, Armida? Atau masih perlu saya jelaskan lagi? Baik, Pak. Sudah cukup, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Kalau masih belum ini bisa di ini ya. Baik, Pak. DM saya. Oke. Ya, Baik. siap, Pak. Ya, kalau ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain sebelum kita lanjutkan? Sepertinya tidak ada ya. Oke. Sekarang kita bicarakan apa yang mungkin sering juga kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adalah ukuran asosiasi. Asosiasi ini apa? Oke. Misalnya ini, saya berikan ilustrasi ini dari satu buku yang saya citasi di situ, namanya karangan dari Alan Agresti namanya dan kawan-kawan gitu ya. Nah, oke. Suatu studi menyimpulkan bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan ya, dan dalam berbagai hal satu studi menemukan bukti yang bertentangan dengan itu gitu ya, atau conflicting evidence. Nah, di sini suatu studi dilakukan pada 1314 wanita di Inggris dan mereka ini ditanya merokok atau tidak. Oke. Nah, ini adalah salah satu studi yang kita sebut sebagai studi observasi atau studi amatan. Jadi di sini tidak akan ada percobaan, tidak etis melakukan percobaan ini, merokok atau tidak ini. Jadi orang tidak akan diberikan rokok untuk dilihat perkembangannya, apakah mau merokok dan tidak, misalnya untuk kita terkait misalnya apakah yang bersangkutan mengidap penyakit berhubungan dengan kanker paru-paru misalnya karena merokok atau tidak gitu. Jadi kita tidak melakukan percobaan terhadap manusia dengan memberikan rokok gitu. Tapi kita melihat studi berupa observasi, ditanyakan apakah ada riwayat merokok atau tidak, atau mungkin secara genetika apakah ada kelainan paru-paru atau tidak misalnya. Nah, di sini studi ini adalah studi amatan ya, sekali lagi amatan atau observasi, dan kadang-kadang studi seperti ini satu-satunya studi yang dimungkinkan tidak bisa melakukan percobaan ya, karena etis atau tidak etis gitu ya, masalah etika. Nah, suatu studi di sini dilakukan terhadap 1.314 wanita di Inggris dan mereka ditanya apakah merokok atau tidak. 20 tahun kemudian studi tersebut dilanjutkan, kemudian dilakukan untuk mengetahui apakah yang ditanya tersebut masih hidup atau sudah meninggal. Jadi studi ini di 20 tahun kemudian dilakukan lagi, ya, apakah wanita tersebut meninggal atau tidak. Nah, tujuannya adalah untuk melihat
link atau tautan apakah wanita merokok dan wanita yang tersebut bertahan hidup selama 20 tahun ya, selama studi dilakukan, periode studi dilakukan. Jadi ingin melihat ini tautan atau link atau hubungan antara antara merokok dan tahan hidup sampai 20 tahun kemudian gitu. Nah, selama periode ini diperoleh 24% perokok meninggal dan 31% yang bukan perokok meninggal. Laju kematian yang tinggi bagi perokok dari studi itu mengejutkan. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat apa skenario tadi, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kita dapat mendeskripsikan hubungan antara merokok dan tahan hidup dalam angka misalnya. Jadi berupa statistika deskriptif seperti tadi, kalau kita sudah banyak membicarakan ukuran pemusatan dan penyebaran, nah apakah hal yang sama kita bisa lakukan dalam studi ini, gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah merokok sebenarnya menguntungkan bagi kesehatan? Mengingat persentase perokok yang meninggal lebih kecil dibandingkan dibandingkan yang bukan perokok mungkin ini ya, yang saya salah ketik ini kayaknya. Nah, jadi sehingga muncul pertanyaan ini. Saya persentase perokok yang meninggal lebih kecil. Sepertinya bukan perokok harusnya, karena ada pertanyaan seperti ini. Saya mungkin salah. Nanti saya harusnya sebegitu ya, bukan perokok, karena agak aneh gitu ya. Jadi di sini dari merokok meninggal dan terus perokok. Jadi yang bukan perokoknya lebih banyak yang meninggal gitu ya dari studi itu gitu ya. Jadi saya ulangi. Mungkin yang bukan perokok tadi ya, saya salah ini. Coba nanti saya cek lagi, ada yang kutip biar saya tidak salah lagi. 24% merokok dan 31%. Jadi yang bukan perokoknya lebih banyak meninggal gitu. Gitu ya. Yang lebih tinggi bagi bukan perokok, sangat mengejutkan. Jadi yang mengejutkan kan ini bukan perokoknya yang lebih banyak meninggal gitu ya. Sepertinya begitu, saya yakin mungkin saya salah ketik ini ya. Yang ketiga, jika kita mengamati hubungan antara status merokok dan status tahan hidup, apakah ada yang bisa menjelaskan bagaimana hal ini terjadi? Ya, seperti ini. Jadi, jika kita membandingkan status merokok dan status tahan hidup atau sintasan ini, apakah ada yang bisa menjelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi? Gitu. Nah, dari studi di atas kita bisa mengidentifikasi dua variabel kategori. Yang pertama adalah status merokok atau tidak, atau ya dan tidak. Kemudian berikutnya adalah status sintasan, ya atau tidak. Sintasan ini berarti kalau ya berarti masih hidup, tidak berarti sudah meninggal. Nah, dalam penelitian itu pada dasarnya kita akan menganalisis tidak hanya satu variabel, tapi lebih dari itu ya. Dan biasanya kalau kita menganalisis lebih dari satu variabel, kita tertarik melihat hubungan antara dua variabel tersebut ya. Pada materi ini untuk ukuran asosiasi kita akan membahas hubungan antara dua variabel ini, misal seperti yang saya contohkan tadi. Jadi bagaimana hubungan atau link dari kedua hal tadi? Gitu ya. Jadi misalnya apakah perokok berhubungan dengan ini? Jadi sehingga muncul pertanyaan seperti ini, yang 1, 2, 3 ini. Nah, variabel pertama disebut dengan respon atau variabel hasil atau outcome yang bergantung kepada atau yang dijelaskan oleh variabel penjelas atau explanatory. Nah, pada variabel penjelas yang bersifat kategorik ini, variabel mendefinisikan kelompok-kelompok yang akan dibandingkan yang bersesuaian dengan variabel respon. Ya.
Apabila variabel penjelas bersifat kuantitatif, kita dapat menguji bagaimana nilai-nilai yang berbeda dari penjelas tadi berhubungan dengan perubahan dalam variabel respon. Jadi kalau kalian melakukan suatu percobaan dalam lab, maka sebenarnya variabel penjelas atau explanatory ini bisa divariasikan ya. Begitu. Jadi misalnya dalam suatu percobaan kalian membuat ada suatu percobaan, katakanlah ada 3 botol A, B, C yang isinya suatu cairan, katakanlah saya tidak tahu apa gitu. Jadi misalnya 15% untuk A, 25% misalnya untuk B, dan 35% misalnya untuk C gitu ya. Dia kata seperti ini. Nah, ini adalah berupa suatu konsentrasi larutan tertentu gitu yang akan kalian berikan terhadap subjek penelitian. Mungkin apa ya, terserah. Apakah tikus atau apa gitu ya, dan lain-lain. Oke, ini kita bisa variasikan gitu. Ini adalah respon. Responnya apa nanti? Respon pada tikus ini apa yang diukur? Misalnya kolesterol atau apa ya? Kolesterol. Ini adalah X-nya. Pada beberapa kasus disebut dengan faktor dan lain-lain ya. Nah, kalau ini bersifat kuantitatif, kita dapat menguji bagaimana nilai-nilai berbeda 15%, 25% dan 35% yang saya ilustrasikan ini terhadap perubahan ini. Responnya misalnya kolesterol tadi pada hewan, itu saja berapa gitu. Nah, pada kasus ini, pada studi yang tadi yang merokok atau tidak tadi, status sintasan, apakah wanita hidup setelah 20 tahun adalah pada berespon. Jadi kita tertarik apakah dia hidup atau tidak setelah merokok gitu ya, atau tidak merokok gitu. Dan status merokok di sini adalah variabel penjelas atau explanatory. Gitu. Jadi dia merokok dan tidak, kita akan menganggap berpengaruh terhadap tahan hidupnya atau lama hidup atau sintasannya setelah 20 tahun kemudian. Jadi apa yang kita pelajari adalah begini. Kalau ini adalah orang, ya, ini kemudian orang yang sama ya yang ditanya, bukan orang yang berbeda. Jadi ini status merokok atau tidak merokok, bisa iya atau tidak, gitu ya. Ini 20 tahun kemudian. Dilihat apakah masih hidup atau sudah meninggal. Hidup atau meninggal atau mati gitu ya. Oke, hidup atau mati. Jadi di sini setelah 20 tahun periode studi itu dilakukan, awalnya ditanya iya atau tidak, kemudian dilihat di sini. Gitu ya. Status ininya perokok status merokoknya adalah variabel penjelas, merokok ya atau tidak, kemudian apakah misalnya dilihat hidup atau mati. Nah, itu yang ingin dilakukan dalam studi ini. Nah, asosiasi itu menjelaskan bagaimana hubungan antara dua variabel jika nilai tertentu variabel yang satu lebih mungkin terjadi atau more likely dengan nilai tertentu pada variabel yang lain. Melihat contoh yang sebelumnya tadi, sintasan yang terjadi di sini adalah melihat contoh sintasan perokok mungkin terjadi dibandingkan dengan non perokok. Jadi terdapat asosiasi antara status sintasan dan status merokok. Jadi antara dia hidup atau mati setelah studi itu berhubungan dengan status merokok. Nah, kenapa di sini ada asosiasi? Karena kita tidak, sekali lagi, kita tidak melakukan percobaan langsung. Jadi orang ini tidak diberikan rokok, orang yang satunya lagi studi itu dalam studi yang kita lakukan tidak merokok gitu. Mereka hanya ditanyakan oleh yang meneliti, apakah Anda merokok atau tidak merokok pada tahun, katakanlah kalau misalnya kita adakan 20 tahun dari sekarang, tahun 2000 ditanya, 2001 mungkin ya ditanya, kemudian sekarang 2021 ditanya lagi, atau dilihat, bukan ditanya ya, kalau orang yang masih hidup dicatat hidup dan atau sudah meninggal atau mati dicatat.
Nah, dari itu akan dianalisis hubungan antara status merokok dan status lintasan hidup atau mati. Jadi itu poin dari asosiasi ini. Jadi asosiasi itu melihat hubungan antara ini tadi, antara lintasan dan status merokok. Tidak bisa diklaim bahwa merokok akan langsung menyebabkan kematian gitu. Jadi itu perlu suatu yang klaim, meskipun memang melihat misalnya kita melihat kita mempunyai logika umum bahwa atau common sense bahwa ya merokok mungkin berisiko terhadap kesehatan sehingga dia meninggal. Tapi kan tidak sesederhana itu sebenarnya. Jadi harus dilakukan penelitian yang komprehensif. Nah, di sini tidak. Fokusnya adalah karena observasi, maka kita ingin melihat asosiasi. Nah, alat yang kita gunakan atau kalau tadi kita membicarakan pada pertemuan pertama ada tabel frekuensi, dan kita bahas lagi pada berikutnya ada diagram batang daun, kemudian ada diagram lingkaran, ada alat lain lagi tapi kita tidak sebut semua, misalnya ada dot chart ya, diagram titik itu, ada stem juga. Yang di sini kita memanfaatkan apa yang disebut dengan tabel kontingensi. Ya, tabel kontingensi ini akan membantu kita memahami apa itu asosiasi. Tabel kontingensi pada dasarnya adalah tabel yang menampilkan dua perubahan kategori atau kategori ya. Baris yang berisi kategori yang dari satu variabel, dan kolom itu memuat variabel dari kategori yang lain. Masing-masing entry dari tabel itu adalah jumlah amatan dalam sampel untuk menyatakan kombinasi dari kedua kategori ya. Nah, saya akan menggunakan contoh yang lain. Jadi salah satu contoh ya daya tarik dari makanan organik adalah kepercayaan bahwa makanan itu sehat, bebas pestisida gitu ya. Jadi ini yang ada pada apa yang kita percaya ya misalnya. Jadi salah satu daya tarik dari makanan itu adalah kepercayaan bahwa makanan tersebut sehat, bebas pestisida dan lebih sehat. Namun hanya sedikit lahan untuk makanan organik dan buah organik ya. Jadi untuk ya kalau di Amerika Serikat itu diperkirakan 2%. Dan konsumen membayar mahal untuk makanan organik. Nah, di sini muncul pertanyaan bagaimana kita bisa meneliti misalnya persentase makanan yang membawa residu pestisida untuk makanan yang ditanam secara organik dan konvensional. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa meneliti persentase makanan yang berisi atau mengandung residu pestisida untuk makanan yang ditanam secara organik dan konvensional. Jadi secara organik dan konvensional tentu menggunakan pestisida gitu ya. Kalau organik tidak gitu ya. Nah, suatu lembaga Consumers Union di Amerika Serikat melakukan studi berdasarkan sampel yang diambil oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat, ya, USDA, dan negara bagian di California. Oke, ini saya ambil contohnya dari buku Agresti dan kawan-kawan. Nah, studi ini merupakan bagian dari suatu kebijakan terhadap pemantauan makanan yang berisi residu pestisida. Nah, tabel berikut akan memperlihatkan frekuensi makanan yang untuk semua kombinasi yang mungkin dari dua variabel, yaitu jenis makanan dan status pestisida. Oke. Nah, jadi ini jenis makanan ada dua, organik dan konvensional, atau ada dua kategori organik atau kategori konvensional. Kemudian statusnya ada dua juga, jadi kategori ada atau tidak ada. Ya. Jadi misalnya jenis makanan organik dengan ada kandungan pestisida adalah ini 29, kemudian tidak ada pestisida 98. Kemudian yang konvensional ada pestisida sebesar 19.485, kemudian yang tidak ada status pestisida tidak ada pada jenis makanan konvensional adalah 7.086. Nah, ini kita bisa total sepanjang baris pertama 127, kemudian baris kedua ini sebesar 26.571. Jadi ini dijumlahkan ini dan ini ya, kalau untuk mendapatkan angka ini. Oke. Nah, dengan cara yang sama kita bisa lakukan terhadap kolom ini. Ini dijumlahkan terhadap ini mendapat ini. 98 tambah 7.086 dapat ini. Total dari semua ini
jumlah baik jumlah ini dan ini harus sama. Inilah totalnya 26.658. Oke. Pertanyaannya apa? Jadi yang pertama, apakah apa variabel respon dan apa variabel penjelas dari kasus ini? Ya, seperti itu. Jadi itu yang mungkin dari kita tanyakan di sini. Yang kedua, hanya 127 jenis makanan organik diambil sampelnya dibandingkan dengan 26.571 jenis konvensional. Kalau kita lihat di sini, ini adalah jenis organik total, baik yang ada pestisida maupun tidak. Kemudian yang konvensional ada 26.571. Oke. Terlepas dari ketimpangan ini, masih dapatkah kita membuat perbandingan yang adil? Nah, itu pertanyaannya. Oke. Kemudian yang ketiga, bagaimana proporsi makanan dengan status pestisida ada dibandingkan, jadi yang mengandung pestisida ini maksudnya, dibandingkan dengan dibandingkan untuk kedua jenis makanan. Jadi untuk status yang ada pestisida ini, ya, yang status dengan ada pestisida ini, untuk kedua jenis makanan organik dan konvensional, bagaimana itu? Itu pertanyaannya. Kemudian yang keempat, berapa proporsi semua sampel yang berisi residu pestisida? Gitu. Jadi kalau kepercayaan awal kita berarti makanan organik kan tidak mengandung pestisida gitu. Ternyata di sini ada dari total 127 tadi. Nah tadi pertanyaan yang sebelumnya tadi adalah ini fair nggak kita membandingkan dengan begini banyak jumlah dari makanan yang konvensional dengan organik yang hanya 127 ini. Gitu. Oke, itu pertanyaan yang ini tadi. Nah, kita pikirkan lebih lanjut. Jadi yang pertama, status pestisida ini berhubungan dengan yaitu yang ada pestisida atau tidak merupakan hasil yang ingin diteliti. Ya, itu yang kita teliti. Jenis makanan organik atau non atau konvensional adalah variabel yang didefinisikan dua grup yang akan dibandingkan berdasarkan status pestisida. Dalam hal ini, status pestisida adalah variabel respon dan jenis makanan organik atau konvensional ada apa tidak pestisida gitu. Dan jangan dibalik. Ada atau tidak pestisida, responnya organik atau konvensional, tidak begitu ya. Jadi kita bisa menggunakan common sense bahwa jenis makanan organik atau konvensional ya yang kita teliti, maka kita lihat efeknya ada pestisida atau tidak. Jadi keberadaan atau ketiadaan pestisida itu menjadi respon ini ya, statusnya pestisida ya atau tidak, ada atau tidak. Oke. Kita tidak bisa membandingkan jumlah mutlak untuk masing-masing jenis makanan pada tabel 2 secara langsung, tetapi dengan melihat frekuensi relatif yaitu proporsi, perbandingan yang adil dapat dicapai. Nah, di sini meskipun tadi jumlah mutlak kita tidak bisa kita lakukan sama-sama ini, tapi kita bisa membandingkan dengan proporsi ya, untuk menjawab ini. Nah, kalau dari tabel 2, 29 dari 27 makanan organik mengandung residu pestisida, ya kan? Nah, oke, kita lihat lagi 29. Ini dari 127 ya. Makanan organik mengandung pestisida. Jadi proporsinya adalah ini 0,228. Untuk yang konvensional kita bisa bandingkan. Jadi 19.485 ini dibagi 26.571. 0,733 yang ternyata lebih tinggi dari makanan organik. Nah, sekarang kedua angka ini kita bandingkan ya, karena 0,733 dibagi 0,228 ini sama dengan 3,2. Kita bisa katakan kemunculan relatif dari residu pestisida untuk makanan yang ditumbuhkan secara konvensional hampir 3 kali lipat makanan yang diproduksi secara organik. Jadi, nah di sini hati-hati. Kita hanya bisa mengatakan dengan perbandingan rasio tadi. Jadi kita tidak bisa menggunakan angka ini langsung ya. Oh ini jauh lebih tinggi gini. Oh ya lebih tinggi konvensional pasti ini. Tidak. Kita tidak akan bisa melihat secara tersirat apa yang ingin disampaikan data ini. Tidak adil gitu ya. Jadi kita harus membandingkan dengan proporsi, perbandingan relatifnya. Oke. Jadi setelah kita hitung ini baru kita bisa katakan bahwa 3,2
kemunculan ini, ya, atau kita katakan ya hampir 3 kali lipat lah, ya. Jadi jadi makanan yang ditumbuhkan secara konvensional ini hampir 3 kali lipat makanan yang diproduksi secara organik. Ya, itu pertanyaan yang ini, menjawab pertanyaan ini. Oke. Ya, masih ini proporsi yang ini tadi, ya. Kemudian proporsi semua sampel dengan residu pestisida adalah jumlah total residu pestisida dibagi jumlah total makanan. Jadi ini yang pestisida tadi ini total ini ya 514 dan yang tidak ada itu 7.800 ya. Jadi 29 tambah 19 485 dibagi 127 tambah 26,571 sama dengan 19,514 dibagi 26,698. Oke, yang di sini ya angka. Oke, ini saya masih menggunakan satuan ini, saya baru sadar ini maksudnya ribu ya. 19.514 dan 26.698 sama dengan 0,731. Oke. Jadi ini adalah proporsi sampel. Semua sampel dengan residu pestisida adalah jumlah total residu pestisida dibagi jumlah total makanan. Jadi hanya kalau kita lihat tabel itu adalah ini dibagi ini 26.698. Jadi 19.511 dibagi 26.698. Oke. Apa yang kita peroleh? Pertama nilai 0,731 untuk semua jenis proporsi makanan yang pestisida mendekati proporsi makanan yang ditanam secara konvensional. Oke. Hal ini disebabkan oleh makanan yang ditumbuhkan secara konvensional membuat persistensi yang lebih tinggi pada sampel itu 26.000 ya, 26.571 dibagi 26.698. Jadi hampir mendekati 1 ya, 0,995. Dengan kata lain, residu pestisida terdapat lebih dari 73% ya sampel, dan ini lebih banyak terdapat pada makanan yang ditumbuhkan secara konvensional. Jadi lebih banyak ditemukan pada makanan yang ditumbuhkan secara konvensional. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Apakah misalnya proporsi makanan organik dan makanan konvensional berbeda dalam hal residu pestisida? Jadi bagaimana kita menjawab pertanyaan itu? Jadi kita bisa menghitung proporsi status pestisida pada masing-masing kategori makanan dan membandingkan. Jadi untuk makanan organik proporsinya adalah ini, yang pestisida ya, 29 dibagi ini 127, kemudian yang konvensional ini dibagi ini 19.485 dibagi 26.000. Ini proporsi ini dikatakan proporsi besar karena formasinya bersyarat terhadap pada jenis makanan. Jadi pada jenis makanan yang ada status pestisida. Kalau yang tidak ada adalah ini 98 dibagi ini dan 7.086 dibagi ini. Oke. Sehingga kita bisa buat sekarang proporsi bersyarat tabel untuk kedua jenis makanan kita bisa buat seperti ini. Untuk yang tidak ada pestisida, ada pestisida, kemudian untuk yang organik dan konvensional 0,23 ini diperoleh dari ini tadi ya, dibuatkan jadi dua angka di belakang koma, jadi 0,23, kemudian ini jadi 0,73 ini. Kemudian di sini kalau kita total, jumlah total ini adalah pasti harus satu di sini ya. Ini tambah ini jadi 0,23 ditambah 0,77 ini harus menjadi 1 di sini. 0,73 ditambah 0,27 itu sama dengan 1. Jadi menghitung salah satu ini akan bisa kita hitung ini karena totalnya akan menjadi 1. Oke, untuk N 127 dan N 26.571. Jadi dari sini tadi ya, saya bolak-balik ke sini. Totalnya tadi ini N-nya yang dimaksud. Oke, sekarang proporsi bersyarat pada masing-masing itu berjumlah 1 ya. Pada tabel itu ukuran sampel N untuk proporsi bersyarat juga disertakan untuk memperjelas saja frekuensi dari masing-masing tadi ya. Apabila kita ingin membandingkan variabel respon dan penjelas atau explanatory, hal yang wajar kalau proporsi bersyarat itu dibuat berdasarkan variabel explanatory untuk masing-masing kategori variabel respon. Ya. Jadi
proporsi bersyarat dibuat berdasarkan variabel penjelas untuk masing-masing kategori dalam variabel respon. Oke. Baik, ada sedikit lagi, ada proporsi marginal mengacu pada jumlah baris atau kolom dari suatu tabel kontingensi. Sebagai contoh, apabila kita abaikan jenis makanan dan menggunakan jumlah pada margin bawah tabel, kita mendapatkan proporsi marginal 19.514 bagi 26.690. Jadi ini ya, ini tadi proporsi marginal. Ya, ya 19.548 dibagi ini 26.698 itu adalah proporsi marginal sama dengan 0,7 untuk yang jenis pestisida tadi ada, gitu ya. Kemudian kalau tadi kita sudah membacakan proporsi bersyarat, jadi masing-masing kita lihat berdasarkan pada ini tabel ini apa namanya, ini adalah eksplanatorinya, ini adalah respon, ada atau tidak. Kemudian ukuran yang kita bisa hitung adalah misalnya selisih proporsi, rasio proporsi, dan apa yang disebut dengan nisbah gasal atau odds ratio. Oke, kalau kita lihat kembali, 73% makanan konvensional memiliki residu pestisida dan 23% untuk makanan organik. Ya, jadi dari tadi kita lihat bahwa ada 73% makanan yang bersifat konvensional itu memiliki residu pestisida dan 23% untuk makanan organik. Selisih antara kedua persentase ini adalah 73 dengan 23 sama dengan 50%. Artinya apa? Persentase makanan konvensional dengan residu pestisida lebih tinggi dibandingkan dengan makanan organik. Oke. Jadi dari persentase ini ya. Jadi persentasenya 73 dan 23%. Angka ini menunjukkan asosiasi yang cukup kuat antara kedua variabel. Artinya apa? Antara organik dan konvensional dan pestisida itu ada asosiasi yang kuat. Gitu. Artinya dalam contoh ini makanan konvensional dengan residu pestisida itu 50% lebih tinggi dibandingkan dengan makanan organik. Jadi residu pestisidanya gitu. Bagaimana kalau tidak ada asosiasi? Ya, kalau tidak ada asosiasi maka selisih kedua proporsinya 0. Jadi artinya kalau misalnya ini makanan pestisidanya pada konvensional 50%, kemudian di sini juga 50%, maka selisihnya adalah 0, berarti tidak terdapat asosiasi. Artinya, dengan bahasa yang berbeda atau dengan cara lain untuk mengatakan ini adalah masing-masing variabel saling bebas. Jadi tidak ada hubungan antara misalnya, kalau andai kata ini 0% atau 0, tidak ada hubungan antara misalnya jenis makanan dan status pestisida, gitu. Tidak berhubungan. Gitu. Jadi antara organik ada pestisida dan konvensional tidak ada pestisida, itu tidak ada hubungannya sama sekali, gitu. Nah, selisih proporsi berada antara -1 dan 1. Angka -1 dan 1 ini mencerminkan asosiasi kuat dalam yang mungkin. 1 sangat kuat, yang -1 mungkin sangat lemah, gitu ya. Kalau 0 tidak ada, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi 1 kuat, nanti yang 0 tidak ada, ya. Yang 1 sangat lemah. Nah, selain selisih proporsi, jadi dari tabel ini bisa banyak yang kita bicarakan yang tadi ya, saya boleh di sini. Ini dikurangi ini juga sama. Untuk yang 100 tidak ada, ini dikurangi ini. Oke. Kemudian untuk ini tadi, untuk rasio kita bisa bagi. Nah, kalau tadi kita kurangkan 73 dikurangi 23%, maka kita sekarang bisa bagi. Rasio dari dua proporsi bersyarat tadi dengan residu pestisida, ya, kita bagi 0,73 dibagi 0,23 tadi dibagi 3,2. Jadi proporsi makanan dengan residu pestisida adalah 3,2 kali lebih besar untuk makanan konvensional dibandingkan dengan organik, seperti yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Bagaimana kalau kedua proporsi identik? Ya, kalau identik berarti rasio ini kan 1 ya. Jadi kalau A dibagi B, jadi secara ini, kalau A dibagi B sama dengan 1, maka kita bisa katakan berarti A sama dengan B kan? Ya kan? Kalau A dibagi B sama dengan misalnya 0,3 atau mungkin dalam contoh ini adalah 3,2,
maka A itu sama dengan 3,2-nya B kan gitu ya. 3,2 atau kalau kita bulatkan 3 kali B-nya bulat ke bawah ya. 3 kali ini seperti yang sudah bicarakan sebelumnya. Jadi kalau identik sama, kalau tidak berarti sekian kalinya, atau sebaliknya misalnya 0,5 berarti setengah kali atau lipatnya lebih. Nah, inilah yang disebut dengan rasio risiko atau risk ratio atau risiko relatif. Oke. Seperti ini. Baik. Nah, sifat-sifat ini adalah, saya minta waktu dikit lagi ya, sifat-sifat rasio proporsi seperti ini. Jadi risiko relatif itu adalah bilang non negatif, jadi 0 boleh ya, tapi tidak bisa negatif. Jadi non negatif atau lebih besar atau sama dengan 0. Jadi ini bahasa yang paling gampang mengatakan ini adalah lebih besar sama dengan 0. Saat P1 sama P2 variabel saling bebas dan risiko relatif sama dengan 1, nilai yang lebih besar 1 menyatakan asosiasi yang kuat. Oke. Jadi yang ini tadi ya. Rasio proporsi tadi. Jadi saat nilainya 1 berarti P1 sama dengan P2 variabel saling bebas dan risiko relatif sama dengan 1. Jika lebih dari 1 berarti asosiasi yang kuat. Antara misalnya ini tadi lebih dari 1 berarti antara makanan dan pestisida. Nah, bagaimana kalau kita kurangkan tadi? Jadi kalau misalnya ukuran asosiasinya berikutnya nisbah gas atau odds ratio, perbandingan dari proporsi bersyarat pada garis tersebut, pada baris tersebut ya. Jadi odds pada baris pertama adalah P1 dibagi 1 minus P1 dan odds pada baris kedua adalah P2 dibagi 1 minus P2. Apabila kita bagi ini P1 dibagi 1 dibagi ini akan diperoleh rasio. Ini disebut dengan odds ratio. Odds ratio gitu ya. Jadi ini dibagi ini. Jadi P1 dibagi 1 minus P1 dibagi P2 dibagi 1 dibagi P2 dibagi 1 minus P2. Nah, kita bisa lihat bahwa jenis makanan organik ya untuk status ini 0,23 dikurangi 1 minus 0,23 sama 0,29, 0,73 dibagi 1 minus 0,73 sama dengan ini dan sisanya ini silakan cek lagi. Maka odds 0,29 berarti proporsi makanan berresidu pestisida pada makanan organik 0, ini yang organik ya, 0,29 kali proporsi yang tidak mengandung pestisida. Oke. Rasio odds pada makanan yang mengandung pestisida adalah 0,29 dibagi 2,7. Jadi 0,29 ini dibagi ini. Jadi mainnya hanya di sini aja tabel baris kolom gitu ya, 0,29 dibagi 0,27 untuk makanan yang mengandung pestisida. Ingat ya, yang ada pestisidanya ini mengandung pestisida ya. Artinya odds pada residu pestisida pada makanan organik adalah 0,1 kali odds pada makanan konvensional. Oke. Dan ya odds bisa berupa bilang barang positif dalam dan lebih besar saat menunjukkan asosiasi yang kuat. Jadi odds akan menunjukkan informasi yang tentang hubungan atau asosiasi yang kuat. Jika P1 sama P2 maka odds ratio sama dengan 1. Jadi sama-sama ini atau sama ya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ya nanti kalau ada pertanyaan silakan ini ke saya. Mungkin akan sudah mulai ada PR setelah pertemuan ketiga ini. Ya, nanti info dari saya menyusul. Baik. Ya, terima kasih untuk kehadiran kalian hari ini. Semoga ini ya kita bisa berdiskusi kalau memang ada yang kurang jelas. Baik, saya akhiri kuliah ini. Selamat siang. Terima kasih semuanya ya. Semoga sehat selalu semua. Ya, Pak. Terima kasih kembali, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Siang, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih.